Hai Trademates, tahukah kalian akan potensi geografis pantai Indonesia? Ya, benar sekali, swasembada garam. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2019, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni 95.181 km membentang dari timur hingga barat Indonesia. Terlebih, 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia merupakan wilayah laut. Dengan potensi demikian, Indonesia sebenarnya mampu mengandalkan produksi garam rakyat untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional. Sayangnya, setiap tahun kita sering mendengar berita akan kurangnya pasokan garam di Indonesia. Pada tahun 2018, PHK masif dilakukan oleh perusahaan karena kurangnya pasokan garam di Indonesia yang membuat berhentinya produksi garam. Oleh karenanya, pemerintah melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mencanangkan kenaikan kuota impor garam Indonesia menjadi 2,92 juta ton atau 6% lebih tinggi dari tahun 2019. Importasi garam tersebut dilakukan karena produksi garam rakyat tidak bisa memenuhi permintaan garam nasional yang mencapai 4,1 juta ton, manakala produksi garam konsumsi nasional baru mencapai 1,6 juta ton. Kelangkaan garam rakyat bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang berpengaruh terhadap kuantitas produksi garam rakyat, melainkan permasalahan lain yang lebih mendasar seperti aspek produksi, infrastruktur, kelembagaan, pemasaran, persediaan permintaan, dan evaluasi strategi yang diterapkan dari industri garam sendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Gugus Tugas Kemandirian Garam Nasional Universitas Gadjah Mada memberikan pendampingan bagi produsen garam rakyat di Pantai Sepanjang dan Pantai Siung, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Selatan Jawa memiliki kualitas garam yang baik dan mampu bersaing dengan kawasan lain, sehingga pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan potensi wilayah yang ada. Pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan teknologi, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta pemasaran garam SPA sebagai bentuk diversifikasi garam rakyat. Untuk mengetahui perkembangan program ini, kami mewawancarai Pak Wahyono, anggota kelompok usaha Garam Tirta Bahari dari Pantai Sepanjang, dan Pak Suroyo, pengurus tambak di Pantai Siung. Inisiasi produksi garam di Pantai Sepanjang dan Pantai Siung hadir dari tantangan produksi yang diberikan oleh Dinas Kelautan. Pada awalnya, metode produksi yang digunakan sangat sederhana, yakni menggunakan terpal, kemudian berkembang menjadi penggunaan resin, dan saat ini menggunakan inovasi teknologi tunnel. Perbedaan penggunaan teknologi ini sangat berkaitan dengan kualitas kebersihan garam. Membuat garam sistem tunnel atau terowongan ini, itu kan bukan hanya membuat garam, bukan hanya menjemur garam, tapi kan itu melalui proses penyulingan, karena kolamnya saja itu kan dibuat 5 kolam, itu kan dibuat berundak dari kolam 1, kedua, ketiga, 4, semakin turun tujuannya untuk itu sistem gravitasi. Nanti kalau kita kemarin ikut pelatihan itu kan endapan-endapan di air laut itu tidak mengendap di BE yang sama. Jadi kita seperti yat besi, yat maan atau apa itu kan tidak mengendap serta-merta di BE tertentu. Nah, itu kita suling. Nah, itu hasilnya kan garam kita itu bersih, seperti kristal itu, bening itu, karena air lautnya memang jernih, karena kita sebelah sana samudra luas, tiba samudra lepas. Kedua, itu rasanya itu kita menjadi asinya itu gurih. Kelebihan dari penggunaan teknologi tunnel juga berpengaruh pada implementasi zero waste produsen garam. Tantangan apa yang dihadapi masyarakat lokal? Terlepas dari potensinya yang besar, para petambak garam di Pantai Sepanjang dan Pantai Siung masih menghadapi beberapa tantangan.
Mereka masih terkendala di pembuktian saintifik akan khasiat dari garam, utamanya garam spa dan legalisasi usaha. Terus yang kendala sangat cukup fatal menurut saya, kita mau jual ini tidak punya izin edar. Kita mau jual garam krosok pun kalau misalnya di warga masyarakat, baik untuk hewan ternak misalnya, kami pun ragu-ragu karena takutnya garam itu mengganggu kondisi tubuh hewan, artinya kalau untuk konsumsi lah. Makanya kemarin teman-teman UGM yang datang kemarin hari yang melakukan kegiatan di sini, saya mohon bantuannya untuk pengecekan atau di lab untuk yang konsumsi. Informasi yang kami terima di teknologi pertanian gitu yang adanya. Jadi kami menunggu itu untuk kami sementara kan tidak bisa mengedarkan khususnya di warga kami nggak bisa. Keterbatasan informasi seputar produksi dan distribusi garam menjadi permasalahan yang belum teratasi. Disinilah gugus tugas Kemandirian Garam Nasional UGM hadir untuk membantu mengisi celah informasi seputar pengembangan garam Pantai Selatan. Dengan adanya tim gugus tugas garam UGM sangat luar biasa bagi saya pribadi dan sebagai kelompok. Itu suatu ada suntikan energi, bukan hanya di pelatihan secara penanganan, tapi seperti support untuk istilah itu bagian administrasi, itu ada support dari berbagai segi sehingga kita yang istilahnya semangatnya itu karena kita udah lama berproses belum jadi-jadi, ini seperti ada titik terang itu, keyakinan itu. Asistensi tersebut menumbuhkan semangat petambak garam Pantai Selatan, terlebih dengan adanya pendampingan diversifikasi produk garam yang dapat menjadi nilai tambah. Selain keuntungan dari nilai tambah tersebut, manfaat apa yang dirasakan masyarakat sekitar? Dalam proses produksi yang telah dijalankan sejauh ini, petambak menyadari bahwa limbah produksi garam dapat bermanfaat bagi sektor peternakan dan pertanian. Salah satunya adalah manfaat limbah padat garam untuk fermentasi pupuk kandang dan limbah air garam atau bittern untuk mengusir hama di lahan pertanian. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa garam Pantai Selatan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Ditambah lagi, implementasi zero waste juga memberikan dampak lebih bagi keberlanjutan produksi garam. Nah, bagaimana pendapat Trademates mengenai potensi garam di Pantai Selatan untuk swasembada garam Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.